Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Putra Rosa, nomor induk mahasiswa 050531928, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Medan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan praktek peradilan perdata. Selamat menyaksikan. Bidang perkara perdata nomor 005-MKA-1-2025 antara penggugat Andi melawan tergugat Budi pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak dan kuasa hukum dipersilakan untuk duduk. Kami minta masing-masing kuasa hukum memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vicky Putra Rosa, kuasa hukum dari penggugat yaitu Bapak Andi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 003-APT-01-2025. Demikian Yang Mulia, terima kasih banyak. Izin Yang Mulia, saya Putra, kuasa hukum dari tergugat yaitu Saudara Budi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-SJT-10-2025. Demikian Yang Mulia, terima kasih banyak. Dengan izin Yang Mulia, kami membacakan pokok-pokok gugatan. Pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Kedua, penggugat baru membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Ketiga, sisa pembayaran 700 juta rupiah wajib dibayarkan paling lama 15 April 2023. Namun, hingga lebih dari 6 bulan tergugat tidak melunasi. Keempat, penggugat telah melakukan 2 kali somasi tetapi diabaikan. Yang kelima, alasan tergugat mengenai pinjaman bank tidak dapat dianggap sebagai force majeure. Keenam, akibat uang prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Petitum, kami memohon kepada majelis hakim menyatakan tergugat wan prestasi, membatalkan perjanjian, mengembalikan hak atas tanah kepada penggugat, dan menghukum tergugat sebesar 700 juta rupiah sebagai kerugian material dan 100 juta rupiah sebagai kerugian imaterial, serta membayar biaya perkara. Demikian Yang Mulia, terima kasih banyak. Baik, dicatat. Selanjutnya, jawaban tergugat. Izin Yang Mulia, dalam eksepsi kami mengajukan: pertama, gugatan yang telah dilayangkan oleh penggugat merupakan gugatan yang prematur. Yang kedua, tergugat telah menunjukkan adanya itikat baik berupa pertambahan waktu. Kemudian dalam pokok perkara kami menyatakan bahwa keterlambatan pencairan pinjaman oleh bank itu merupakan keadaan yang memaksa dan masuk dalam kriteria force majeure. Yang kedua, tidak ada klausul pembatalan secara otomatis yang telah dibuat oleh mereka di dalam perjanjian. Yang ketiga, kerugian penggugat tidak dapat dibuktikan secara konkret. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami memohon agar gugatan tersebut ditolak. Izin Yang Mulia, kami menolak semua eksepsi dan bantahan dari tergugat. Kembali kami menegaskan bahwa keterlambatan dari pencairan bank tidak masuk dalam kategori force majeure.
Yang kedua, klien kami telah berbaik hati dengan memberikan waktu yang cukup panjang dan memberikan 2 kali somasi, tetapi diabaikan. Yang ketiga, klien kami telah menerima kerugian yang nyata, yaitu tidak dapat menjual tanahnya lebih dari 6 bulan, sehingga dalil-dalil Wan Prestasi tetap terbukti, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Mengenai somasi, penggugat belum memberikan waktu yang tepat dan layak kepada klien kami. Selanjutnya, tergugat memiliki itikat yang baik untuk melunasi hutang tersebut apabila pinjamannya telah cair. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami mohon para hakim untuk mempertimbangkan setiap fakta persidangan ini. Yang Mulia, kami mengajukan alat bukti tertulis P1 hingga P7, yaitu P1 perjanjian jual beli, P2 bukti pembayaran uang muka, P3 dan P4 adalah somasi pertama dan somasi kedua, P5 rekaman atau printout komunikasi, P6 adalah sertifikat tanah, dan P7 surat keterangan kerugian. Selain itu, Yang Mulia, kami juga menghadirkan 3 orang saksi. Saksi pertama yaitu Saudara Rudi Setiawan, saksi kedua adalah Siti Marlina, dan saksi ketiga adalah Ahmad Jaya. Demikian, Yang Mulia. Baik, dipanggil saksi pertama. Apakah saudara mengetahui adanya kesepakatan pembayaran 2 tahap? Betul, Pak. Saya hadir waktu penandatanganan. Apakah penggugat pernah menagih pelunasan? Ya, sudah berapa kali. Izin, Yang Mulia, kami kuasa hukum tergugat mengajukan barang bukti berupa T1 surat pengajuan kredit bank, T2 keterangan bank. Yang berikutnya adalah 2 orang saksi yang kami hadirkan untuk adanya upaya pencairan bank. Setelah mendengar seluruh proses pembuktian, kami menyimpulkan bahwa pertama, perjanjian sah dan mengikat. Yang kedua, tenggang waktu selama 3 bulan jelas dan tidak dipenuhi. Yang ketiga, somasi sudah dilayangkan sebanyak 2 kali. Yang keempat, hambatan pencairan dana bukanlah suatu perkara force majeure. Yang kelima, kerugian penggugat terbukti melalui bukti tertulis dan saksi. Dengan itu, Yang Mulia, kami mohon majelis untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat, yaitu klien kami. Terima kasih. Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan para pihak, pengadilan menyatakan: pertama, tergugat terbukti Wan Prestasi. Kedua, perjanjian jual beli tanah dapat dibatalkan. Ketiga, tergugat dihukum membayar 700 juta rupiah sebagai kerugian material dan 100 juta rupiah sebagai kerugian imaterial. Keempat, tanah dikembalikan kepada penggugat. Kelima, tergugat membayar biaya perkara. Sidang selesai. Simulasi praktek peradilan perdata ini menjadi latihan penting bagi mahasiswa untuk merasakan bagaimana beracara di pengadilan.
bagaimana mahasiswa untuk memberikan argumentasi hukumnya, melakukan bantahan, dan menyusun strategi pembuktian. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.